Fatah yang terus ditolak oleh Zara. Apakah di sini Fatah akan kembali bersama Akila? Saat Fatah di tempat studio balet Zara, ia sangat marah sekali dengan situasi yang terjadi. Ia merasa berada di persimpangan yang membingungkan antara masa lalu yang sudah ia lepaskan dan masa depan yang ia kejar. Akila yang dulu pernah mengisi hari-harinya kini telah menemukan kebahagiaan bersama Mohan. Sementara Zara, sosok yang perlahan-lahan mulai ia sadari sebagai orang yang berarti bagi Fatah. Sejak awal, Fatah tahu bahwa Zara selalu merasa berada di bawah bayang-bayang hubungannya dengan Akila. Itu sebabnya Zara tetap menolak setiap kali Fatah berusaha untuk mendekatinya. Ia merasa bahwa jika ia menerima Fatah, maka itu akan menyakiti perasaan Akila. Meskipun pada kenyataannya, Akila sudah move on dan memilih jalan berbeda. Fatah bisa memahami ketakutan itu. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin menyerah begitu saja untuk mendapatkan Zara. Saat ia membawa penyanyi akustik ke teras kafe untuk membuat Akila sadar akan perasaan Mohan, ada sesuatu yang ia rasakan di dalam dirinya, yaitu kepuasan yang aneh. Ia bahagia melihat Akila akhirnya menyadari betapa besar cinta Mohan untuknya. Ia lega karena Akila tak lagi terjebak dalam kebingungan. Dan yang terpenting, ia merasa telah melakukan hal yang benar. Namun di balik itu semua, ada kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Kekosongan yang membuatnya mempertanyakan apa yang seharusnya ia lakukan saat ini. Fatah menghela nafas panjang saat itu. Ia tahu bahwa kembali kepada Akila bukanlah pilihan yang tepat. Akila telah menemukan kebahagiaannya sendiri, dan ia pun ingin bergerak maju. Tetapi Zara terus menutup hatinya. Zara terus menolak dengan alasan yang tak ingin merusak persahabatannya dengan Akila. Namun, Fatah juga mengetahui bahwa ada sesuatu yang Zara sembunyikan. Ia bisa melihat dari cara Zara menghindari tatapannya. Dari cara Zara mengubah topik pembicaraan setiap kali mencoba membicarakan perasaan mereka berdua. Di satu sisi, Fatah ingin menyerah. Ia ingin membiarkan perasaan itu berlalu begitu saja. Membiarkan Zara tetap bersembunyi di balik ketakutannya. Tetapi di sisi lain, ia juga tak ingin terus-menerus berada di dalam ketidakpastian. Jika memang Zara tidak memiliki perasaan yang sama, lebih baik ia tahu sekarang daripada terus berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Malam itu Fatah duduk di teras kafe, menatap bintang-bintang di langit. Ia berpikir seberapa jauh ia harus berjuang. Apakah ia harus terus mencoba? Atau sebaiknya ia harus merelakan Zara, seperti yang ia telah merelakan Akila. Di sini Fatah penuh dengan kebimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Ia tidak ingin memaksakan perasaannya kepada Zara, tetapi juga tidak ingin menyerah. Fatah tahu bukanlah dirinya adalah tipe yang mudah menyerah, tetapi dalam hal ini ia benar-benar bingung. Zara di sisi lain juga mengalami pergulatan batin yang sama. Ia menyukai Fatah dan mencintai Fatah, tetapi ia terlalu takut untuk menerima konsekuensinya. Ia tak ingin hubungan mereka merusak persahabatan dengan Akila. Tak ingin menjadi orang yang tampak mengambil sesuatu dari sahabatnya. Padahal ternyata Akila sendiri sudah memberi restu untuk Zara berdekatan atau bahkan berpacaran dengan Fatah. Tetapi tetap saja rasa bersalah itu menghantui Zara. Fatah tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui jawabannya adalah dengan berbicara langsung kepada Zara. Ia harus tahu apakah ada harapan bagi Fatah untuk mendekat dengan Zara, atau ia harus benar-benar berhenti untuk belajar menerima keputusan Zara menjauhinya. Sementara itu, Mohan sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada Fatah, karena Fatah telah membantunya tanpa ia minta. Ia tidak pernah menyangka bahwa Fatah akan melakukan sesuatu yang begitu besar, hanya untuk membuat Akila memahami perasaannya. Malam itu adalah malam terindah bagi Mohan. Ia yakin di sini bahwa perasaan yang ia miliki kepada Akila sangatlah besar. Di sisi lain, Mohan juga biasanya tertutup dan enggan mengungkapkan perasaan, kini mulai memiliki keberanian untuk menyatakan cintanya. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi
menyembunyikan, dan tak alasan lagi untuk menunda-nunda. Akila telah mengetahui segalanya untuk melawan semua rintangan itu bersama. Sepertinya hari di mana mereka resmi jadian akan semakin dekat. Memang Akila tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Setelah malam di teras kafe, ia merasa hatinya semakin dekat dengan Mohan. Lagu akustik yang dimainkan malam itu membuka matanya akan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bahwa Mohan benar-benar mencintainya dengan tulus. Ia tak bisa menyembunyikan perasaannya lebih lama lagi. Namun, di balik kebahagiaan yang ia rasakan, ada bayang-bayang ancaman yang kini mulai mendekat. Sesuatu yang tahu lebih cepat atau lambat, ia harus menghadapinya, yaitu ibunya. Sejak kecil, Akila selalu hidup dalam aturan dan batasan-batasan ketat dari ibunya. Karena ibunya adalah wanita yang keras dan memiliki standar tinggi untuk Akila. Ia ingin Akila mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan meneruskan perusahaannya. Seseorang yang sebanding dalam status dan materi bagi ibunya. Cinta bukanlah sekedar perasaan, melainkan juga perhitungan yang matang. Maka dari itu, ketika mendengar bahwa Akila semakin dekat dengan Mohan, ibunya tidak bisa tinggal diam begitu saja. Tante Rita di sini adalah orang yang selama ini diberi tugas untuk mengawasi gerak-gerik Mohan dan Akila. Tante Rita memang terkenal suka ikut campur dalam urusan Akila, karena di sini Tante Rita diberi tanggung jawab untuk mengurus Akila. Ia pun dengan senang hati menerima tugas itu, walaupun berat, karena di sini Tante Rita yakin jika Mohan adalah orang yang baik. Namun di saat Tante Rita mengetahui jika Mohan ternyata tinggal di kios milik Noel, laporannya pun sampai ke telinga ibunya. Reaksi yang muncul tidak bisa dihindari, amarahnya pun memuncak. Bukan hanya karena Akila diam-diam dekat dengan Mohan, tetapi juga karena anaknya berani melanggar kehendaknya. Baginya, ini bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang harga diri keluarga. Seorang Akila tidak boleh jatuh ke dalam pelukan lelaki miskin seperti Mohan. Sejak hari itu, ibu Akila akan mengambil tindakan tegas untuk menjauhi Akila dengan Mohan. Ia memutuskan bahwa Akila tidak boleh pergi lagi dengan orang semiskin Mohan. Karena di sini, ibu Akila mengharapkan Akila dekat dengan Fatah, keturunan Fernandes, atau yang lebih kaya lagi. Di sisi lain, di sini, Akila juga bukanlah gadis yang gampang menyerah. Meski ia mencintai ibunya dan menghormati ibunya, kali ini ia tidak bisa tinggal diam. Ia tahu bahwa perasaannya kepada Mohan bukan sesuatu yang bisa ia lupakan begitu saja. Selama ini, ia sudah berusaha mengikuti semua keinginan ibunya, menjadi anak yang patuh dan pandai belajar. Namun kini, Akila ingin memperjuangkan kebahagiaan sendiri. Di sisi lain, Mohan pun mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia tahu bahwa sejak awal hubungan ini tidak akan mudah. Tetapi ia tidak pernah menyangka akan seberat ini. Mohan tidak ingin menjadi penyebab Akila berantem atau bertengkar dengan keluarganya, terutama ibunya. Karena Mohan sangat menyayangi Akila. Tetapi ia juga tidak ingin membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Sebisa mungkin, ia ingin melindungi Akila dari konflik keluarga. Ia bahkan mulai berpikir untuk menjauh dengan Akila. Itu harus mengorbankan perasaannya sendiri. Namun Akila tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia yakin bahwa cinta yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang salah. Ia pun memulai mencari cara untuk menghadapi ibunya dan meyakinkan ibunya jika Mohan adalah orang yang baik. Ia ingin menunjukkan bahwa kebahagiaannya tidak bisa diukur oleh status sosial. Nah guys, hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mimin di sini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.